hidupku. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh bersama-sama dengan pemirsa datang memuji, memuliakan nama-Mu, datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, seberapa banyak kami yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, biarlah saat ini Engkau berfirman bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan terambil di dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara salam Tuhan. Ada satu kisah tentang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam firman Tuhan ini ditulis bahwa ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua apa yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Saudara-saudara dalam Tuhan, saudara bisa membayangkan bagaimana seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan wanita ini telah menjadi jatuh miskin karena sakit penyakitnya. Dikatakan dia sudah berulang-ulang diobati. Dia sudah berulang-ulang mencari kesembuhan dari berbagai tabib. Namun, saudara, bukannya membaik, tetapi semakin memburuk keadaannya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ada satu penderitaan, ada satu yang membuat wanita ini, saudara, dia mungkin mulai mengalami keputusasaan. Karena seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi dalam hidupnya. Namun saudara, dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya.
dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus, di mana pada waktu itu berita tentang Yesus semakin masyhur. Karena banyak orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Mereka yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang mati pun dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia mulai bangkit dalam hatinya. Kalau dalam Injil Matius dia katakan, dia mulai berkata dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya. Nah saudara-saudara Tuhan, berita tentang Yesus ini membawa kabar baik bagi kita sekalian. Membawa pertolongan bagi kita. Walaupun ini cuma merupakan berita, tetapi Tuhan tetap sama. Dia tetap ada dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam surat Ibrani di sana dikatakan, saudara, bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah saudara, berita tentang Yesus adalah berita yang membawa kesukaan bagi kita. Saudara, mungkin engkau orang yang sudah mengalami keputusasaan lewat sakit penyakitmu. Mungkin engkau telah berulang-ulang datang ke dokter. Dari dokter satu pindah ke dokter yang lain. Dari rumah sakit satu pindah ke rumah sakit yang lain. Untuk mencari kesembuhan. Tetapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara. Mari engkau dengar berita tentang Tuhan Yesus. Berita yang memberikan kita hidup di dalam Dia. Berita yang telah menyelamatkan banyak orang. Saudara kesalam Tuhan, 2 ikan 5 roti memberi makan 5.000 orang. Itulah berita tentang Yesus. Berita yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Berita yang memberikan pertolongan bagi kita. Mari saudara, kita arahkan kehidupan hati kita kepada berita-berita tentang Yesus. Jangan saudara menerima berita-berita yang menyesatkan saudara. Berita-berita yang membuat engkau putus asa. Berita-berita yang engkau menjadikan engkau putus pengharapan. Tetapi ada berita tentang Yesus yang dapat memberikan, saudara, pemulihan, bahkan kesembuhan, kehidupan di dalam hidup ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam Roma dikatakan, Roma 10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan begini saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kita akan muncul iman kita kalau kita mendengar firman dari Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar dan kita mempercayai berita tentang Yesus, bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah tabib kami yang ajaib, dokter di atas dokter, juru selamat, penyembuh kita, yang sanggup menolong kita. Saudara, perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia telah mengarahkan hatinya kepada Yesus. Karena dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, cari dalam Alkitab bagaimana karya-karya Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam bumi, di dalam dunia ini. Saudara, ketika engkau mengimani hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, maka engkau juga akan mengalami mujizat-mujizat, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Waktu kita mempercayai akan perbuatan-perbuatan Tuhan dan engkau percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah, kuasa dari Tuhan Yesus akan mengalir dalam kehidupanmu. Saudara, Yesus akan menolong engkau. Yesus akan memberkatimu jika engkau mengarahkan hatimu, usaha upayamu hanya kepada Yesus melalui perbuatan-perbuatan Yesus. Kalau orang lain dia tolong, demikian juga dengan kita. Kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sangat bersyukur pada siang kesempatan ini Tuhan. Engkau boleh nyatakan firman-Mu. Kalau perempuan yang 12 tahun boleh mengalami kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kami percaya juga seberapa banyak kami yang menyaksikan akan tayangan ini. Kami yang percaya akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Hal yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah. Oh Tuhan, berikan kepastian mereka yang bimbang, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa lagi dalam tayangan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.